Episode 84. Cahaya, Tokyo. Malam mulai larut, namun ruang kerja Arya masih diterangi lampu meja yang lembut. Di balik kaca jendela besar, kota Tokyo masih bersinar, bagaikan lautan cahaya. Suara pintu diketuk pelan, dan Laras melangkah masuk, membawa 2 cangkir teh hangat. "Aku tahu kamu belum tidur," ucap Laras sambil meletakkan cangkir di meja. Arya menoleh, senyumnya lelah. "Kamu bisa baca pikiranku sekarang? Aku sudah cukup lama mengamatimu," jawab Laras setengah bercanda. Keduanya duduk berhadapan. Hening mengambang di antara mereka, tapi bukan hening yang canggung, melainkan hening yang penuh pemahaman. Arya menatap ke cangkir teh di tangannya, sebelum berkata pelan, "Kamu ingat saat pertama kali kita bertemu di Tokyo? Rasanya seperti seumur hidup yang lalu." "Aku ingat," bisik Laras. "Dan aku juga ingat, kamu terlalu serius waktu itu." "Aku masih terlalu serius," gumam Arya sambil tertawa kecil. Laras menatap wajah Arya yang disinari lampu. "Tapi kali ini, kamu tak sendirian." Episode 85. Celoteh misterius. Dalam konferensi pagi itu, Arya dan tim kembali berkumpul di lobi hotel. Valerie sudah menunggu, mengenakan blazer putih dan celana hitam anggun. Seperti biasa, Nadine berdiri di samping Arya, membawa berkas laporan yang akan dipresentasikan ke pihak Jepang siang nanti. "Sudah siap?" tanya Valerie. Matanya menatap Arya dengan campuran rasa percaya dan kekhawatiran. Arya mengangguk, lebih siap dari sebelumnya. Mereka menuju ruang konferensi dengan langkah tegas. Tapi sebelum pintu terbuka, Nadine menarik lengan Arya. "Kita belum tahu siapa yang menyebarkan dokumen rahasia kemarin," bisiknya cepat. Fujimoto bilang, "Ada satu nama yang belum muncul ke permukaan." Arya menatap Nadine dalam-dalam. "Kita cari tahu setelah presentasi selesai." Di dalam ruangan, para eksekutif Jepang sudah duduk rapi. Presentasi berjalan lancar. Dengan Arya memimpin, Nadine menjelaskan data, dan Valerie menutup dengan pernyataan elegan tentang visi jangka panjang. Tepuk tangan mengiringi akhir presentasi. Namun di tengah tepuk tangan itu, sebuah suara berat terdengar dari belakang ruangan. Pertanyaannya, "Tuan Arya, apakah Anda yakin semua orang di tim Anda bisa dipercaya?" Mereka semua menoleh. Di sana berdiri seorang pria asing dengan jas gelap dan tatapan tajam. Tidak ada yang mengenalnya, tapi Laras merasa wajah itu familiar. Episode 86. Titik curiga. Setelah konferensi, Arya memanggil seluruh tim ke ruang rapat pribadi. Pria misterius itu tidak terlihat lagi, seolah menghilang di antara para undangan. "Siapa dia?" tanya Valerie tajam. "Aku tidak tahu," jawab Arya. "Tapi kita harus cari tahu." Laras membuka ponselnya dan mulai menelusuri rekaman CCTV hotel. Nadine menyisir daftar undangan yang seharusnya hadir. Seseorang membocorkan lokasi presentasi, dan dia cukup percaya diri untuk muncul, kata Nadine, matanya tajam. "Ini bukan hanya tentang proyek ini tentang siapa yang ingin menjatuhkan Arya." Arya berdiri, menatap semua orang. "Kita akan tetap maju. Tapi, mulai sekarang, kita tidak bisa sembarangan mempercayai siapapun termasuk yang ada di ruangan ini." Laras menatap Arya, sedikit tercengang, tapi dia tidak berkata apa-apa. Malam itu, Arya duduk sendiri di balkon. Di tangannya, liontin kecil masih dia genggam. Suara langkah kaki mendekat. Dan kali ini bukan Valerie, bukan Nadine. "Kenapa kamu meragukan kami?" bisik Laras dari balik kegelapan. Arya tidak menjawab segera. Lalu pelan, dia berkata, "Karena orang yang paling dekat, bisa saja yang paling mudah mengkhianati." Laras menatap langit Tokyo. "Tapi juga orang yang paling dekat, bisa jadi satu-satunya yang akan bertahan sampai akhir." Thank you all for watching this here video.